Visi, saya percaya teman-teman sekalian sudah ready nih. Amin. Haleluya. Sudah ready nggak? Sudah ready ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari persiapkan semuanya, baik peralatan yang dipakai, supaya teman-teman juga bisa diberkati melalui pemberitaan firman dan melalui pujian penyembahan yang kita bawakan pada malam hari ini. Oke, baik teman-teman, kita mempersiapkan hati kita. Sekali lagi kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Bapa. Tuhan masih mempertemukan kami dalam keadaan sehat. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan hati kami yang terdalam di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan pada malam hari ini Bapa untuk bisa bertemu satu sama yang lain. Walaupun melalui via Zoom ibadah ini Bapa, tapi kami percaya hidup kami, hati kami tidak pernah diganggu oleh apapun. Tapi kami percaya pikiran kami, hati kami mengasihi Tuhan sepenuhnya. Hati kami terarah pada Tuhan saja pada malam hari ini. Kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang mungkin mengikuti ibadah Youth Blessing Community di melalui via Zoom. Tuhan berkati mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka sehingga mereka juga berbagian dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Mereka juga berbagian dalam pemberitaan firman hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kami balas? Oh, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kami mengangkat pujian. Mari kita siapkan hati kita mengangkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Kau Allah yang setia, Bapa yang
kasih-Mu besar Tuhan, Kau damaikan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Yesus, selamanya. Oh, dengan apa akan ku balas? Mari bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami tak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Inilah hidup kami Bapa di hadapan Tuhan, datang menyembah-Mu Yesus. Inilah hidup kami datang di hadapan-Mu Yesus. Sekali lagi dengan yakin dan percaya, mari rasakan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita malam hari ini. Yesus, oh, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi dengan percaya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, syukur padamu selamanya, selamanya. Mari kita sembah Dia, oh, selamanya. Selamanya kami sembah, selamanya, oh, Jesus, kami sembah. Yesus, kami muliakan Engkau.
Oh Yesus, oh Yesus, oh Jesus. Satunya yang, mari bersama-sama kita angkat pujian ini bersama. Dengan lembut kita angkat pujian ini bersama-sama. Dengan lembut bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Benar ya Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, bahwa Tuhan kami, pemulih kami, penyembuh kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Tuhan masih berikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Kita akan memuji Tuhan Allah kita, mari bersama-sama. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Yesus, sekali lagi kita percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Allah yang sungguh luar biasa, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Mari bersama bersorak, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selama-lama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Sambil bertepuk tangan ya teman-teman, tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. God is the strength, sumber kuat. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yeah. Katakan bersama-sama, God is the strength. Di atas kepala, God is the strength. In my heart, God is the strength. In my heart, God is the strength. In my heart, in my portion, forever. God is the strength, the strength. In my heart, God is the strength. In my heart, God is the strength. In my heart, in my portion, forever, forever. Sambil melambaikan tangan bersama-sama. Oh. Dengan iman percaya sekali lagi kita melambaikan tangan bersama-sama. Katakan pujian di hadapan Tuhan. Na 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 na. Oh, na 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 na. Dengan sekali lagi na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur birahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap waktu. Oh, waktu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari meramaikan tangan. Na 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 na. Oh, yes. Sekali lagi, na 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 na. Dekat sekali lagi, na 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 na. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Oh. Woo. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Woo. Yeah. Katakan bersama, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita semua telah diberkati melalui pujian dan penyembahan malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Baik teman-teman, hari ini kita akan persatuan hati kita untuk diisi, diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman kita persatuan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sudah dipuaskan melalui penyembahan dan pujian masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih dan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya hari ini kami mau diajari oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman Allah bagi kami, anak-anak-Mu Youth Blessing Community yang hadir pada malam hari ini. Kiranya firman ini Bapa menjadi pengajaran bagi kami, menjadi nasihat bagi kami, menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan, sehingga kebenaran inilah yang akan kami bawa pulang, kami terapkan, kami aplikasikan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, Saat Kau berfirman, oh, menang saat Kau bertindak. Yesus, Hidupku kami aman dalam taungan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan ku diangkat. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar sebagai anak-anak muda, biarlah
Kami boleh menjadi anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hidup dan hati kami. Kami boleh belajar sejak usia kami saat ini. Kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau bolehkan beri kami hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Juga berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah buat setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya teman-teman dari GBI Permata 3 yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Ya, baik. Sebentar kakak-kakak saya, teman-teman saya coba share screen-nya sebentar ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum ya, sebentar. Oke, sepertinya nggak mau. Atau bisa saya kirim ke tim medianya. Tadi harusnya saya coba dulu sih ya, cuman atau mungkin settingan ininya ya, settingan share screen-nya multiple kali. Harus diganti yang multiple. Oke, udah bisa ya teman-teman ya. Oke, kita mau masuk dalam sharing firman Tuhan malam hari ini. Oh, aku di close nih, di stop share screen-nya, di stop barusan kayaknya sama ininya ya, hostnya kali ya. Screen sharing has stopped as the share windows is closed. Atau aku coba lagi sebentar ya. Sebentar. Atau aku boleh kirim aja kali ya. Aku nggak tahu nih kenapa sih. Aku kirim aja kali ya ke Kak Hana ya. Biasanya sih kalau di diklat calon pejabat gitu komputernya biasa dipakai sih nggak apa-apa. Biasanya bisa gitu. Cuman ini aku udah kirim sih ke Kak Hana. By WA ya Kak, kirimnya ya? Iya betul by WA Kak. Kak Ripka boleh kalau misalnya mau dikirim ke chat yang di sini, di Zoom, nanti kita bisa bantu share screen-nya. Oh, di chat di Zoom ya? Oke, sebentar.
Oke, udah kekirim. Oh, masih loading sebentar. Maaf ya teman-teman. Soalnya komputer saya nggak bisa keluarin audio, jadi harus double akun ini. Dia audionya kayaknya mungkin speakernya lagi bermasalah. Tadinya sebenarnya mau pakai komputer aja biar bisa sekalian share screen, cuman kayaknya audionya nggak keluar tadi pas dicoba. Belum masuk, Kak. Sebentar, udah checklist nih. Oke, sebentar, Kak. Nih kita harus jago-jago ini ya, IT ya sekarang ya. Mau nggak mau nih sekarang semua serba online, jadi harus bisa, bukan hanya bisa masuk ke link Zoom-nya nih, harus bisa semuanya nih. Bisa Kak, dia bentuknya PDF sih. Wait ya, Kak ya. Kita lagi coba. Iya, oke. Ini jadi ibadahnya ada yang di gereja ya, ada yang di gereja, ada yang juga di rumah masing-masing. Kami tim support, Kak. Oh yes, mantap. Tim for. Shalom Karib Kak. Oke, iya shalom. Halo Kak Natalia. Hai. Sorry nggak open cam, lagi jalan. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, kita mau masuk langsung ya dalam sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya dikasih tema mindset, tapi saya tambahin sedikit depannya, jadi the power of mindset. Kenapa sih mindset itu punya pengaruh yang besar gitu ya, teman-teman semua? Karena kita mau lihat slide berikutnya. Sebenarnya ini sih dasarnya, boleh diturunin Kak? Iya. Dalam Amsal 4 ayat 23 itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kenapa sebenarnya mindset itu penting banget? Dan apa hubungannya sama Amsal 4 ayat 23 ini? Kenapa di awal ini saya kasih ayat ini, teman-teman? Karena ini sebenarnya dasar ya, dari sebuah kekuatan pikiran. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kehidupan kita itu terpancar dari hati kita. Nah, kalau hubungannya ayat ini dengan mindset, sebenarnya kalau kita hanya sekilas lihat gitu ya, ayat ini dalam bahasa Indonesia tanpa kita telaah lebih jauh, tanpa kita buka arti dalam bahasa Inggrisnya, itu memang terkesan loh apa hubungannya hati dengan pikiran gitu ya kan. Kalau kan ini dalam bulan suci buat saudara-saudara kita, pasti kita sering dengar lagunya gitu kan, jagalah hati gitu ya. Nah, apa sih hubungannya hati dengan pikiran Kak gitu? Kenapa harus ambil ayat ini Amsal 4 ayat 23? Nah, itu ada penjelasannya di slide berikutnya. Ternyata kata hati, boleh Kak diturunin? Iya, ternyata kata hati itu dari bahasa Ibrani itu, boleh Kak sambil diturunin slide-nya? Ya. Ya, ternyata kata hati itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah leb, bacanya leb ya. Dan itu diterjemahkan dalam King James Version itu ada beberapa makna, teman-teman. Yang pertama, inner man, atau kalau orang kan sering dengarnya inner beauty gitu ya. Nah, atau mind, will, heart, understanding, and soul. Artinya ternyata kata hati di sini tuh bukan hati secara jasmani, hati secara fisik gitu. Kenapa kita harus jaga hati, bukan jaga hati organ tubuh kita, hati gitu. Itu juga penting gitu kan. Kita harus jaga fungsi hati kita supaya bisa berfungsi dengan baik. Karena orang-orang yang
organ hatinya sudah terganggu, pasti dia akan terkena sakit yang macam-macam gitu kan. Nah, tapi Alkitab tadi mengatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, ternyata dari bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam King James Version itu ada beberapa pengertian. Nah, saya ambil 3 pengertian yang saya tandai warna hijau, itu mind, pikiran, will, kehendak, dan soul, jiwa. Gitu ya. Jadi kenapa penting banget mindset kita, kenapa penting banget untuk menjaga pikiran kita, menjaga kehendak kita, menjaga jiwa kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman bunyi ayatnya. Jagalah pikiranmu, jagalah manusia batiniahmu, jagalah kehendakmu, jagalah jiwamu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi the power of mindset itu kenapa ada sebuah kekuatan dari pikiran kita gitu ya. Karena dari situlah terpancar hidup kita. Siapa kita itu adalah pikiran kita. Produk yang kita tampilkan kepada orang lain itu berasal dari pikiran kita. Makanya penting banget untuk kita tahu tentang mindset ini. Oke, boleh next slide, Kak. Boleh diturunin lagi ke bawah. Nah, teman-teman kita tapi harus tahu dulu ada bedanya mind dan mindset. Gitu ya. Yang kita sering dengar kan mindset gitu. Itu kan berasal dari kata mind. Nah, berpikir itu adalah kemampuan manusia untuk mengamati suatu objek dan menangkap apa yang diamatinya. Misalnya kita belum pernah tahu warna hitam gitu. Kita lihat, oh ini warna hitam, masuk dalam pikiran kita gitu ya. Terus kita belum tahu gimana sih bentuk mobil gitu. Terus kita lihat mobil, nah masuk dalam pikiran kita, oh ini mobil. Oh mobil tuh ada berapa macam? Ada mobil truk, ada mobil sedan, ada mobil bis gitu ya. Itu pikiran kita tuh yang mengolah gitu. Nah, tetapi kalau mindset itu lebih kepada cara berpikir atau pola berpikir. Nah, ini beda dengan mind tadi, pikiran gitu ya. Mindset itu kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan sesuatu dari segala sesuatu yang pernah ditangkapnya oleh kemampuan berpikirnya untuk mengambil keputusan. Jadi mindset itu lebih kepada pattern-nya, polanya gitu, caranya. Jadi apa yang udah pernah kita record dalam pikiran kita gitu kan. Nah, ketika ada sebuah kejadian, ketika ada sebuah peristiwa yang dimana kita harus ambil keputusan, nah cara berpikirlah yang kita gunakan, bukan lagi yang tadi, pikiran-pikiran tadi. Tapi itu sudah masuk dulu ke dalam pikiran kita. Contoh misalnya gini, kayak tadi ya saya kasih contoh yang mudah dulu. Saya mau beli mobil gitu kan. Nah, kan pikiran kita harus bisa membedakan dulu. Mobil tuh ada berapa jenis gitu. Mobil sedan, mobil bus, mobil truk gitu kan. Nah, ketika mau memutuskan untuk membeli mobil yang mana, kita harus berpikir. Nah, pola berpikir itulah yang mengolah gitu. Kalau saya beli mobilnya mobil bus, itu untuk apa? Gitu kan. Kalau saya beli mobil truk, itu untuk apa? Kalau saya beli mobil sedan atau misalnya beli mobil SUV gitu ya. Sekarang kan lagi tren kan mobil SUV gitu. Nah, itu untuk apa gitu? Itulah diolah gitu. Pikiran-pikiran yang sudah pernah terekam dalam otak kita itu untuk kita mengambil keputusan baru diolah gitu. Itulah yang disebut dengan cara berpikir atau pola berpikir yang kita kenal dengan mindset. Nah, di dalam Alkitab mindset itu ada di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Boleh Kak di next slide? Oke, saya boleh minta satu orang, Kak Erlita kali ya. Kak Erlita boleh bacakan Filipi 2 ayat yang kelima. Biar kita ada feedback. Boleh Kak dibuka mute-nya, boleh baca Filipi 2 ayat yang kelima. Atau siapa yang bisa bantu bacakan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Atau Kak Hana?
Oke. Filipi 2 ayat yang kelima. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Filipi 2 ayat yang kelima, pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan itu adalah disebut namanya proneo atau cara berpikir atau pola berpikir gitu. Kalau dalam perjanjian baru itu bahasa aslinya itu bahasa Yunani, jadi beda tadi dengan Amsal. Amsal tadi dari bahasa asli bahasa Ibrani. Nah, kalau dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa asli dari pikiran dan perasaan Kristus itu berasal dari bahasa Yunani yang tertulis proneo. Nah, proneo ini cara berpikir atau pola berpikir bagaimana Paulus mengingatkan kita dalam sebenarnya konteks ayat Filipi 2 ayat 5 ini supaya dalam hidup kita bersama itu kita boleh seiring atau berjalan dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Saya pernah kasih materi tentang God's rule teman-teman dalam ibadah pemuda. Di situ saya katakan bagaimana kita hidup dalam aturannya Tuhan, salah satunya dengan keintiman. Nah, kita itu harus bangun keintiman dengan Tuhan sampai kita punya pikiran dan perasaannya Kristus. Kalau kita belum intim sama Tuhan, kita belum punya pikiran sama perasaannya Kristus, itu sebenarnya kita belum jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini tuh ada kaitannya sebenarnya dengan Matius 7 ayat yang ke-23. Jadi kenapa sih sampai kita tuh harus punya pikiran dan perasaan Kristus? Itu penting banget teman-teman. Karena kalau kita jadi pribadi yang belum punya pikiran dan perasaan Kristus, sebenarnya kita belum memaknai hidup ini itu punya Tuhan gitu. Jadi kalau kita memaknai, oh iya, saya ini telah ditebus dari cara hidup saya yang lama, maka saya harus berjalan dengan pikiran dan perasaannya Kristus gitu. Bukan lagi dengan pikiran dan perasaannya saya. Karena kalau kita masih hidup dalam cara hidup yang lama, gitu kan? Nah, kita nggak akan pernah bisa sempurna seperti Bapa. Emang bisakah orang sempurna? Dan kadar sempurna itu kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus, teman-teman. Tapi kita juga punya kadar sempurna masing-masing dalam diri kita. Contoh misalnya, kita tahun 2019 Tuhan izinkan kita belajar kesabaran, gitu ya. Nah, sabar kita tuh nilainya apa? Nilainya masih F. Nah, di tahun 2020 maka kita harusnya berjuang untuk jangan F lagi gitu ya nilainya. Ya setidaknya naiklah. Kalau F kan kalau di kampus udah fail kan, gagal, harus ulang mata kuliah gitu kan. Nah, kita berusaha ya setidaknya kita naiklah ke nilai C gitu. Tapi kita mungkin nggak bisa sempurna harus sampai nilai A. Tapi setidaknya kita berjuang untuk punya pikiran dan perasaan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oke, boleh next, Kak? Nah, saya mau jelaskan lebih lanjut. Mungkin kita sering dengar ya, pikiran itu menghasilkan tindakan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan gitu kan. Nah, tindakan atau perilaku kita yang berulang-ulang itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Misalnya contohnya gini, dulu waktu saya sekolah teologi 10 tahun yang lalu gitu ya, dulu itu saya nggak pernah doa paginya itu jam 5 gitu. Selalu di rumah kami itu doa paginya ya jam 6, mau setengah 7 gitu kan. Nah, waktu saya di sekolah teologi, kami itu harus bangun jam 4 pagi gitu. Kami harus bangun jam 4 pagi, terus setengah 5 tuh udah siap-siap untuk doa pagi gitu kan. Nah, awal-awal pikiran saya, aduh nggak enak ya tinggal di asrama, terlalu diatur gitu kan. Nggak bisa bebas, apalagi kalau kita belajarnya sampai malam gitu. Jam 4 tuh masih ngantuk lah gitu. Pikiran kan. Nah, akhirnya tindakannya sering kali gitu ya, di awal-awal semester saya kuliah tuh sering banget kami tuh suka diguyur air gitu. Jadi kalau belum bangun, kita tuh suka diguyur air gitu kan, diguyur air terus baru akhirnya kita terpaksa bangun gitu. Nah,
Terus akhirnya saya rubah gitu kan, oh enggak deh, nggak bisa kayak gini melulu, masa tiap bangun pagi harus diguyur air, kan nggak enak gitu. Nah akhirnya yang saya ubah bukan pikirannya gini, kayaknya gue keluar asrama aja deh gitu. Enggak, bukan itunya, tapi yang saya ubah, oh iya, berarti nggak boleh begadang nih, berarti jam belajarnya harus diatur lagi, supaya nggak begadang, supaya bisa bangun pagi. Nah, karena saya udah ubah, maka tindakan saya, oh jam 4 saya udah bisa bangun. Akhirnya selama 4 tahun, kalau di kampus kami itu boleh tahun ketiga atau tingkat ketiga itu boleh keluar asrama gitu teman-teman. Nah tapi saya tidak memilih itu. Saya memilih 4 tahun itu ada di asrama supaya apa? Saya membangun kebiasaan yang baik gitu. Nah jadi karena sudah terbiasa bangun pagi gitu kan, sampai hari ini pun kalau misalnya saya mau tidur jam berapapun, itu kayak udah otomatis sendiri gitu, jam 4:30 tuh udah langsung kebangun gitu. Jadi mau tidur jam 2, mau tidur 2:30 gitu. Itu karena udah kebiasaan bertahun-tahun seperti itu, akhirnya ya udah karakter doa tuh bukan lagi paksaan kayak dulu harus diguyur air gitu kan, harus bangun. Nah, sekarang tuh doa udah jadi ya gaya hidup gitu. Kita mau bukan hanya doa tuh karena punya segudang permintaan sama Tuhan gitu, karakternya udah oh ya doa tuh udah jadi gaya hidup saya. Kalau saya nggak berdoa itu kayak rasa aneh gitu. Itu akhirnya udah sampai ke titik itu. Kalau dulu saya memanjakan kenyamanan saya gitu kan, keluar asrama deh gitu. Karena ada dispensasi kan untuk anak-anak gembala tuh boleh tinggal di luar asrama gitu. Nah kalau dulu saya berpikir, yang saya ubah pikiran saya, nggak usah di asrama deh, ini ribet banyak aturan gitu. Akhirnya saya ubah pikiran, ya udah deh kayaknya keluar asrama aja deh ya, saya tinggal di rumah aja gitu supaya nggak ada aturan dan ini itu, atau tinggal di kos-kosan gitu kan. Pasti kebiasaan yang dibangun bukan yang baik, dan akhirnya karakter saya bukan karakter yang seperti yang Tuhan mau gitu. Nah, ini kan konsep dunia teman-teman. Terus kita mau belajar dari konsep Alkitabnya. Oke, boleh di next slide. Nah, kalau dalam Alkitab teman-teman, tadi kita di depan di awal udah tahu ya bahwa jagalah hatimu itu, hati itu termasuk juga jiwa, soul atau manusia batin kita, atau dalam bahasa Yunani-nya itu dikenal dengan neshama, hati nurani gitu. Nah, dalam neshama kita, dalam hati nurani kita itu terdapat 3 aspek. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga kehendak. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, hidup kita itu dari tubuh, jiwa, dan roh gitu kan. Atau ada sebuah pandangan yang cuma tubuh dan jiwa. Jadi jiwa dan roh itu dijadikan satu. Nah, tapi bukan itu sih sebenarnya yang mau kita perhatikan. Kalau tubuh secara fisik, hidup kita digerakkan oleh misalnya kayak tangan kita gitu ya, oleh kaki kita atau oleh mata kita gitu. Itu secara fisik, secara tubuh gitu. Nah, tapi yang menggerakkan hidup kita juga selain tubuh itu adalah jiwa atau roh gitu. Atau kita sebutnya manusia batin atau neshama gitu kan. Nah, itu terdiri dari 3 aspek, pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya di ayat Filipi 2 tadi, ayat yang kelima, itu dikatakan pikiran dan perasaan itu proneo, itu jadi satu. Ketika kamu berpikir pikiran Kristus dan perasaan Kristus, maka yang kita lakukan, kehendak kita, keinginan kita bukan lagi keinginan daging, teman-teman, tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu ada dalam Galatia. Oke, boleh di next slide. Nah, kalau saya katakan itu semua kan disebut dengan kualitas jiwa. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu kualitas jiwa kita. Nah, kalau kualitas jiwa kita itu baik, itu maka akan membangun karakter yang baik. Teman-teman, dari mana sih kualitas jiwa itu terbentuk? Itu dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akhirnya menentukan apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan berkali-kali, lebih sering, itu akan menentukan pattern-nya atau polanya. Nah, kalau saya pakai bahasa warna jiwa, teman-teman. Kalau kita sering mendengar, sering melihat, dan hidup dalam lingkungan yang buruk,
maka warna jiwa kita itu gelap gitu. Tapi kalau kita hidup dalam lingkungan yang baik, lihat-lihat yang baik, dengar-dengar yang baik, kita nggak dengerin yang gosip-gosip atau yang apa, itu warna jiwa kita itu akan warnanya terang. Ini bahasa saya aja sih, warna jiwa. Nah, warna jiwa yang udah sering terbangun dalam diri kita, kalau buruk itu susah untuk balikin ke naturnya Tuhan, warna jiwanya Tuhan gitu, sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Maka kita harus ganti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kita harus hidup dalam lingkungan yang warna jiwanya terang. Contohnya misalnya gini teman-teman, kita lebih sering lihat tontonan televisi atau YouTube yang tidak membangun. Sehari, 2 hari mungkin nggak ada bedanya. Sebulan, 2 bulan, setahun loh selama pandemi, pasti kita nggak memungkiri, kita nonton YouTube terus gitu kan. Apa yang kita tonton gitu. Kalau yang kita tonton itu, maaf kata prank-prank gitu ya, atau apa yang nggak bermutu, yang nggak berguna, itu menentukan warna jiwa kita gitu. Terus apa yang kita lihat selama pandemi ini, selama 1 tahun? Apa yang kita dengar? Gosip atau kita sering dengar khotbah-khotbah, apalagi sekarang kita bisa nih, bukan pilih-pilih khotbah, bukan ya. Maksudnya karena kita ibadah hari Minggu masih ada yang online gitu kan. Jadi kita tuh bisa lebih banyak mendengar khotbah sebenarnya. Jadi bukan hanya misalnya dari gereja kita aja, kita bisa dengar khotbah dari gereja lain karena sekarang semua dimasukkan dalam platform YouTube gitu. Karena apa yang kita dengar? Kita dengar YouTube atau kita dengar podcast atau kita dengar berita-berita tuh yang gimana gitu. Kalau itu nggak disaring, itu akan menentukan warna jiwa kita, teman-teman. Kalau selama pandemi setahun kita dengar-dengar yang nggak bermutu, kita jarang dengar khotbah, kita jarang. Bahkan sekarang kan Alkitab aja tuh ada bentuk audio kan, bukan hanya tulisan. Dulu waktu saya kerja di Geraha Betel, itu saya pulang pergi Bekasi, Cempaka Putih. Setiap hari saya itu dengar Alkitab tuh dari audio, yang bentuknya audio gitu. Jadi sambil di bis, mau berdiri, mau duduk, itu kita bisa, walaupun kita nggak bisa baca gitu ya secara Alkitab fisik atau di Alkitab yang di handphone gitu, tapi kita bisa dengar gitu. Nah, apa yang kita dengar itu akan menentukan warna jiwa kita. Kalau warna jiwa kita bagus, maka itu karakter kita itu sempurna seperti Yesus. Tapi kalau kualitas jiwa kita, warna jiwa kita gelap gitu, yang semua yang masuk, yang terekam itu yang negatif, maka ya karakter kita juga akan kelihatan gitu. Jadi sedih juga kalau sampai ada yang bilang gini, loh katanya orang Kristen, loh katanya pelayanan, loh katanya aktif di gereja, kok karakternya begitu gitu kan. Nah seharusnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu mengubah warna jiwa kita. Oke, boleh di next slide. Nah, kita kan sekarang hari-hari ini suka dengar positive vibes ya, atau good vibes gitu. Energi yang positif, energi yang baik, energi yang bagus gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa cuma sampai di situ teman-teman. Misalnya kita sering ikut seminar kayak dulu terkenal Mario Teguh, atau sekarang Mary Riana gitu kan. Ya puji Tuhan kalau Mary Riana kan memang basicnya Alkitab gitu kan. Nah tapi kalau kita juga suka dengar seminar-seminar motivasi yang basicnya bukan Alkitab, itu kan agak bahaya gitu. Kita hanya dikasih seminar motivasi tanpa back to Bible gitu. Nah kita nggak bisa hanya positive vibes atau punya good vibes atau energi positif, energi yang baik gitu. Kita harus sampai kepada God's thinking, bukan hanya positive thinking. Kenapa teman-teman? Gini, kalau positive thinking, pasti narasumbernya tuh mengajarkan gini, udah kamu tuh tenang aja, semua hidupmu akan baik-baik saja. Kamu nggak usah ngerasa down, kamu nggak usah ngerasa nggak berharga, kamu nggak usah ngerasa kecewa, kamu semua akan bahagia kok, semua akan berjalan dengan rencana kita. Alkitab nggak pernah bilang kayak gitu teman-teman. Kalau kita pakainya God's thinking, kita akan berpikirnya gini,
oh ya nggak apa-apa, aku alami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupku nggak apa-apa. Tapi gimana aku tetap berjalan bersama Tuhan gitu. Tokoh-tokoh Alkitab juga merasakan hal-hal yang nggak baik kok dalam hidup mereka. Contohnya Ayub. Ayub bilang, dulu aku tahu Tuhan itu apa kata orang. Tapi ketika aku mengalami ini sekarang, penderitaan, aku langsung tahu Tuhan itu sendiri gitu. Terus Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masuk dalam perapian gitu. Mereka nggak bilang gini, Tuhan kami tinggalin kau deh, katanya hidup kami bahagia Tuhan. Kalau mereka saat itu ikut seminar motivasi gitu kan, oh kan harusnya positif gitu ya, ini kok gue masuk perapian gitu kan. Tapi apa yang mereka bilang, Tuhan mau engkau lepaskan atau tidak lepaskan kami tetap menyembah engkau, kami tetap tidak akan menyembah patung Baal gitu kan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Nah, ini back to Bible, God's thinking teman-teman. Beda sama positive thinking yang hari-hari ini tuh dunia ajarkan. Makanya kita tuh harus punya filter gitu. Kadang-kadang kita susah bedain. Kalau bedain hitam sama putih itu gampang, langsung ketahuan hitam sama putih gitu. Tapi kalau bedain putih sama putih tulang, putih susu sama putih tulang itu pasti agak susah, ya kan? Nah, ini yang penting. Gimana kita bedain kebenaran dan yang sepertinya benar padahal salah gitu. Positive thinking kan sepertinya baik gitu kan, tapi salah gitu. Nah, itu bedainnya pasti harus benar-benar peka akan Roh Kudus. Nah, saya mau bagikan kepada kita dalam membangun mindset kita gitu ya. Itu bukan hanya kita sampai di level positive vibes gitu, bukan hanya positive thinking, tapi kita harus God's thinking. Gimana caranya kita God's thinking? Itu ada dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita curhat sama teman kita, aduh kok keadaan aku kayak gini ya, gitu. Kita jangan jawab gini, udah semua akan baik-baik aja, semua akan bahagia pada waktunya atau gini. Enggak, tapi kita harus kasih tahu sama dia, cobalah hadapi dengan kacamatanya Tuhan. Mungkin ada yang mau Tuhan sampaikan padamu dalam peristiwa hidup ini, dalam kejadian yang kamu alami. Jadi kita nggak kayak motivator-motivator di seminar-seminar yang cuman semua positif, semua baik-baik aja. Tapi kita belajar untuk pakai kacamatanya Tuhan. Dan itu nggak bisa kita berikan ketika teman kita curhat, terus kita kasih kayak gitu. Nggak akan bisa kalau kita tidak hidup dalam firman. Makanya Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang pertama ya gimana caranya kita bukan hanya di level positive thinking, tapi kita harus di God's thinking, yaitu hidup dalam firman. Oke, boleh next berikutnya. Dan yang kedua, gimana supaya mindset kita itu seperti pikiran dan perasaannya Kristus. Nah, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, aplikasinya bagaimana? Boleh slide terakhir dibuka. Oke, hal-hal yang benar teman-teman. Jadi gimana supaya kita punya God's thinking, pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Nah, kita harus pikirkan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang hayalan atau dongeng atau hidup dalam cerita nenek moyang gitu kan. Atau juga kita jangan berpikir tentang kepalsuan, kebohongan atau hal-hal kejahatan yang melawan kebenaran Alkitab. Nah, kita penting banget itu gimana caranya mikirin hal yang benar ya kita harus tahu dulu, oh ini salah gitu. Dan kita harus peka akan Roh Kudus. Jadi kita bisa bedain. Tadi saya kasih contoh, kalau bedain hitam dan putih itu gampang. Tapi kalau bedain putih tulang dan putih susu, itu pasti agak sedikit beda. Gimana caranya kita tahu ini benar? Nah, kita harus cek lewat Alkitab. Alkitab bicara itu enggak? Alkitab ajarin itu enggak? Itu pasti kita langsung tahu itu hayalan, kebohongan, atau kejahatan, atau emang ini yang dari Tuhan. Gitu.
Nah, yang kedua, hal-hal yang mulia dan suci, bukan hal-hal yang vulgar, jorok, cabul, najis yang bertentangan dengan kesucian Allah. Ini tadi yang saya bilang, ini yang masuk itu akan membentuk warna jiwa kita gitu. Kalau kita suka lihat, kita suka dengar, kita suka bicarakan hal yang vulgar, maaf kata teman-teman, biasa kok, apalagi kalau kerjaannya, misalnya teman-teman berkantor dengan orang-orang sekuler gitu kan, udah gitu teman-teman di kantor orang-orang yang udah nikah gitu kan, terus mereka bahas misalnya tentang hubungan suami istri atau apa gitu, terus kita kayak aneh sendiri, terus mereka bilang nggak apa-apa kali ini biasa kali kita omongin, atau di grup WA bercanda-bercandanya kayak gitu-gitu. Nah, itu hati-hati teman-teman, seolah-olah benar padahal itu kan bertentangan gitu dengan kesucian Allah. Nah, kalau kita warna jiwa yang kita bentuk seperti itu akan membentuk karakter kita. Kemudian hal-hal yang adil, dari kata dikaios itu yang sesuai dengan aturan-aturannya Tuhan. Kemudian bagaimana kita memikirkan hal-hal yang manis, yang mendatangkan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kemudian memikirkan hal-hal yang sedap didengar. Nah, ini pasti berkaitan dengan lidah kita, dengan mulut kita. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, tapi orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal atau kata-kata yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir, maaf ya, kayak misalnya anjay gitu ya kan, kita sering dengar kan hari-hari ini, itu biasa kali Kak, kalau nggak ngomong anjay malah kayaknya aneh gitu ya kan. Nah, itu hati-hati. Seolah-olah nggak apa-apa, seolah-olah biasa aja, sama dengan dunia. Tapi hati-hati, itu kan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sedap didengar. Nah, kalau kita udah sampai di pikiran dan perasaannya Kristus, maka hal-hal yang seperti ini pun akan kita perhatikan gitu. Dan yang terakhir, hal-hal kebajikan dan patut dipuji. Gimana kita melakukan segala sesuatu bisa excellent, itu harus dari pikiran kita dulu. Kita berpikir, kayak pelayanan gitu kan. Ya, bahkan kayak khotbah aja gitu, teman-teman. Ada orang yang misalnya mungkin ya, khotbahnya online, nggak usah pakai PowerPoint lah, atau misalnya, udahlah sekedarnya aja lah, orang cuman online kok gitu. Itu kan udah salah tuh mindsetnya. Harusnya mindsetnya mau khotbah online, mau khotbah onsite, materi yang disiapkan tuh harus excellent gitu. Materi yang disiapkan tuh harus perfect, harus benar-benar diniatin. Oh iya nih, aku bikin materi itu benar-benar disiapin nih. Jadi nggak terkesan, kok kayaknya beda ya khotbah. Kok lihat kakak ini atau lihat pendeta ini, kalau khotbah online dan khotbah onsite itu beda. Memang sih PowerPoint itu kan bukan patokan. Ada juga kan pendeta-pendeta yang khotbah di YouTube, nggak usah pakai PowerPoint juga mereka maksimal. Tapi artinya jangan sampai kita nih karena online gitu ya, karena online, jadi kita harusnya kadar excellent kita 100 atau 99 deh gitu ya. Kita turunin jadi 49, jadi 59 gitu. Nah, jangan sampai begitu teman-teman. Itu pasti dimulai dari pikirannya dulu gitu. Kayak tadi kita pagi ada webinar guru sekolah minggu, ada sebuah pertanyaan, kenapa ya guru sekolah minggu itu kebanyakan ibu-ibu gitu kan, bukan yang masih muda gitu. Nah, akhirnya ada guru sekolah minggu, iya soalnya keadaan pandemi ini bikin kita bukan hanya anak yang drop gitu kan, kitanya juga sebagai guru drop gitu. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu yang akhirnya bikin pelayanan kita nggak excellent gitu. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu juga akan menentukan tingkat excellent pelayanan kita. Kalau kita memikirkan kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji, maka itu akan terpancar dari tingkah laku kita, dari perilaku kita, dari tindakan kita, apakah seperti maunya Tuhan atau enggak. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Gimana kita tetap bisa berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Bukan hanya berpikir positif gitu ya, tapi kita berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Dan kita punya perasaan seperti Tuhan Yesus punya perasaan. Sehingga ketika kita menjalani hidup, kita mengalami
keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tuh bukan hanya sekedar kita bilang, oh ya, semua akan baik-baik saja. Ya, bisa jadi semua nggak akan baik-baik saja, tapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita akan belajar, oh Tuhan, ternyata dari kejadian ini, dari keadaan ini, aku harus belajar ini. Gitu. Jadi kita belajar untuk pakai kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya kita. Jadi semangat buat kita semua untuk kita boleh tetap punya pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Dan jangan tunggu nanti, nanti aja deh Kak kalau udah tua gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu kapan kita berpulang. Kalau Tuhan bilang tugasmu sudah selesai, ya kita bisa pulang. Tapi jangan sampai kita pulang ke rumah Bapa itu belum dalam keadaan yang, hidupku tuh udah berkenan bagi Tuhan selama di dunia. Kayak Tuhan kan bilang, tugasku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah jangan sampai kita hidup di dunia, kita jadi anak-anak muda Kristen, tapi kita belum sampai benar-benar berkarya buat Tuhan. Oke, itu aja teman-teman. Tuhan memberkati buat kita semua. Oke, firman yang luar biasa memberkati kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pedoman bagi kami, anak-anak muda, supaya memiliki pikiran yang benar dan menyusun pikiran kami untuk tepat pada waktunya. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta ya, untuk memberkati pelayanan Bu, untuk memberkati seluruh keluarganya. Baik, hari ini teman-teman kita ada pengumuman sebelum ibadah ditutup. Nah, besok itu ada ibadah raya. Bagi teman-teman yang sudah beribadah malam hari ini, ibadahnya tidak cukup malam ini ya, ada ibadah besok. Oke, besok kita ibadah ada 3 sesi. Sesi 1 jam 8 dilayani oleh Pak Pendeta Mateis. Sesi yang kedua jam 10 dilayani oleh Pendeta Jack Berbier. Yang ketiga jam 5 sore dilayani oleh Pendeta Pak Hermon Siregar. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk hadir dalam ibadah-ibadah tersebut, baik ibadah online dan ibadah onsite. Dan juga minggu depan kita akan tetap ibadah YBC. Teman-teman tetap semangat ya, dimanapun teman-teman berada. Baik, kita akan akhiri ibadah ini. Baik, kami serahkan kembali kepada Ibu Pendeta Ripka untuk menutup kita dalam doa berkat. Oke, tidak perlu angkat satu pujian ya, langsung doa penutup aja ya. Oke, kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami sudah boleh belajar kebenaran firman-Mu, bagaimana dalam masa muda kami boleh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya meskipun usia kami masih muda, tapi kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan, kehidupan kami memancarkan karakternya Tuhan, sehingga ketika orang-orang di sekitar kami ada di dekat kami, mereka berkata, seperti melihat Kristus dalam diri kami, supaya kami menjadi cerminan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Engkau menguatkan setiap remaja pemuda yang ada di GBI Permata 3, Tuhan, baik dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Dan kalau kami mau mengakhiri ibadah kami, Tuhan, biarlah kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Namun sebelum itu kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap pikiran, perbuatan, perkataan kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan, berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kami. Oleh sebab itu, teman-teman, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, masuklah dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta terimalah hikmat, terimalah kebijaksanaan dari Roh Kudus yang boleh menuntun kita kepada kesempurnaan Kristus mulai dari malam hari ini
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang sudah terima berkat dan siap menjadi berkat, kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Rika penjelasannya. Dan teman-teman semua, sebelum kita room meeting kita, boleh dibuka dulu kameranya dan kita akan foto. Yuk teman-teman semua, boleh dibuka camnya. Ayo, Widya, Angel, Jessie, Iren, Vanessa, Joy, Grace, Devanya. Oke, Joy, Vanessa, Kak Jessie, oke, tinggal Devanya, Widya, Iren. Oke, kalau gitu teman-teman yang di belakang, ayolah. Oke, sudah siap teman-teman semua untuk kita berfoto? Oke, sudah siap Pak Yuan? Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Salam sehatinya dong, salam sehatinya. Ada. Salam sehatinya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Kak Ripka, terima Memberkati. kasih ya Kak. Tuhan berkati. God bless. Semoga bisa cepat onsite ya, biar kita bisa ketemu langsung. Oh iya Kak. Terima kasih Kak Ripka. Ya, Tuhan berkati. Mari kita coba. Terima kasih Angel, Joy, Iren. Selesai Mbak. Ya biasa. Oke, thank you Iren, thank you Angel. Kita close room-nya ya. Angel.